Baik, sebelum kita menentukan tokoh, penokohan, alur, dan latar dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan, alangkah baiknya kita mengetahui definisi dari tokoh itu sendiri. Tokoh menurut Abrams dalam Nurgiantoro tahun 2015 halaman 247 adalah orang yang ditampilkan dalam sesuatu karya naratif atau drama yang oleh pembaca ditafsirkan memiliki kualitas moral dan kecenderungan tertentu, seperti yang diekspresikan dalam ucapan dan apa yang dilakukan dalam tindakan. Selanjutnya ada definisi penokohan. Penokohan adalah merupakan cara pengarang menggambarkan karakter tokoh-tokoh di dalam sebuah cerita. Menurut Suherli tahun 2017 halaman 119. Penokohan dan karakterisasi sering juga disamakan artinya dengan karakter dan perwatakan menunjuk pada penempatan tokoh-tokoh tertentu dengan watak-watak tertentu dalam sebuah cerita. Next ada definisi alur. Menurut Staton dan Kenny dalam Nurgiantoro tahun 2015 halaman 167 mengemukakan plot adalah cerita yang berisi urutan kejadian, namun setiap kejadian itu hanya dihubungkan secara sebab akibat peristiwa yang disebabkan atau menyebabkan terjadinya peristiwa yang lain. Nah, selanjutnya ada definisi dari latar. Menurut Abrams dan Stanton dalam Nurgiantoro tahun 2015 halaman 301 sampai 303. Latar atau setting yang disebut juga sebagai landas fumpu menunjuk pada pengertian tempat, hubungan waktu, sejarah dan lingkungan sosial tempat. Nah, setelah kita mengetahui tentang definisi dari tokoh, penokohan, alur, dan latar, sekarang kita akan mencoba menentukan tokoh, penokohan, alur, latar dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan. Adapun tokoh di dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan, yaitu tokoh utama Gita Sesa Wanda Cantika atau Keke, yaitu polos, penuh cinta kasih, ulet, kerja keras, dan tabah. Penokohan tokoh tambahan yaitu Ayah, Pak Ius, Andi, Kak Cika, Kak Kiki, sahabat Keke, Fada, Siva, Maya, Ida, Andini, dan Adinda. Ibu dan Profesor Muklis, watak-watak tokoh dalam cerita ini adalah demokrasi, bijaksana, penyayang, perhatian, sabar, penuh tanggung jawab, pantang menyerah, berkeinginan kuat, tulus, bersahabat, pengertian, humoris, bersikap tenang, sikap, dan pemalu. Selanjutnya kita akan mencoba menentukan penokohan dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan, yaitu yang pertama ada penokohan Maria. Maria adalah tokoh utama dalam cerita ini, seorang anak perempuan yang menderita kanker. Ia mengekspresikan perasaannya melalui surat-surat yang dia tulis kepada Tuhan. Yang kedua, ada Yosua. Yosua adalah adik Maria yang selalu menemani dan mendukung kakaknya selama perjuangan melawan kanker. Dia sangat mencintai kakaknya. Yang ketiga ada penokohan Mama. Mama Maria adalah sosok ibu yang sangat peduli dan mencintai anak-anaknya, terutama Maria. Ia berjuang untuk mendukung anaknya dalam menghadapi penyakitnya. Penokohan keempat ada Dr. Laras. Dr. Laras adalah dokter yang merawat Maria selama perjalanan pengobatan kanker. Ia juga menjadi sosok yang penting dalam perjalanan Maria. Selanjutnya, kita akan menentukan alur. Di dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan menggunakan alur maju atau progresif. Hal ini terlihat pada peristiwa-peristiwa yang ditampilkan dalam novel Surat Kecil untuk Tuhan, berurutan secara runtut dari tahap awal penyituasian, pemunculan konflik, tengah konflik meningkat atau klimaks, dan akhir penyelesaian. Yang terakhir kita akan menentukan latar. Latar waktu novel Surat Kecil untuk Tuhan adalah sekitar tahun 2003 sampai tahun 2006, sejak Keke masih SMP sampai ujian lulus SMP. Latar sosial novel Surat Kecil untuk Tuhan adalah kehidupan keluarga kelas menengah ke atas, kebudayaan Jawa Barat, dan dunia pendidikan.